Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa hari ini kita dipenuhi dengan sukacita, amin. Dan kita percaya pada pagi hari ini kita pastikan kita buka hati untuk Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, membawa syukur kita atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau di pagi yang indah ini kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan pada dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga kita semua tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mempersiapkan kami. Yes. Baik kami yang melayani Tuhan, baik kami yang mengambil bagian dalam apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mempersiapkan kami. Tuhan telah kuduskan hati dan pikiran kami. Khususnya firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yehezkiel. Kami percaya Tuhan telah persiapkan segala sesuatunya. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan biar Tuhan sampaikan melalui hambamu ini Tuhan. Sehingga setiap daripada kami jemaat Tuhan tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Kami semua menerima berkat daripada firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namamu Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Dan nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami muliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih beracaralah Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk membawa sembah kami. Apapun yang mengganggu fokus kami Tuhan, kami minta Roh Kudus mampukan kami. Untuk kami buka hati karena kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, memulihkan setiap kami.
Kami percaya benar Tuhan, bahwa di dalam hadirat Tuhan, kami boleh bertemu dengan Engkau. Bahkan Tuhan pulihkan setiap kami. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ya Yesus Tuhan, betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Kami sungguh percaya Yesus Tuhan, betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, hatiku dipulihkan. Yes Tuhan, biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, sedang sama-sama bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap fokus pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji Engkau, kami dipulihkan Yesus. Kuasa-Mu benar, tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu
kita memuji Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu, sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Sebab aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup berselamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesusku untuk segalanya. Sebab itu ku sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kau dapati kami tetap setia. Haleluya. Kami bawa Tuhan hidup kami bagimu, sebab hanya Engkau yang sanggup. Haleluya. Mari sembah Tuhan kita yang hidup. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat suaramu pagi hari ini Bapak Ibu. Oh terima kasih Tuhan, sebab tidak ada yang lebih indah di dalam hadirat-Mu Bapa. Oh haleluya. Haleluya. Sebab itu ku perkatakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya punya Tuhan yang besar boleh angkat tangan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Percaya Bapak Ibu. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan imanku, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai yang paling dahsyat untuk Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan membangkitkan. Amin. Yesus Tuhan baik, bilang kiri kanannya, kuasa Tuhan membangkitkan. Haleluya. Amin. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya.
suaranya mana Bapak Ibu untuk Tuhan? Tanda panggilan, oh panggilan yang kudus bagi setiap kita. Dari seluruh bumi, yes. Terdengar suara Kristus, yes. Bangkitlah hai tentara Tuhan, Yesus Tuhan, gunakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, gerejanya kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja. Suaranya bisa lebih lagi. Yes. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, membangkitkan, membangkitkan. Kita sorak-sorai yang paling meriah untuk Yesus. Haleluya. Sebab berkatnya harus kita perkatakan, amin. Kita sorak-sorai yang paling dahsyat satu kali lagi untuk Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap lebih bagi Yesus. Na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Boleh lebih kencang lagi. Na 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 na. Haleluya. Bangkitlah dan berkatakan tegar atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti katakan, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Oh semua bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat, amin, atas hidup yang diberikannya. Oh dengan pasti Tuhan, dengan pasti, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku, yes, hebat Yesusku, berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Semua ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya,
Terpuji nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, betapa dahsyatnya karya-Mu bagi setiap kami. Sebab itu tidak akan pernah kami lupakan karya-Mu Tuhan. Biar Kau dapati kami memiliki hati seorang hamba Tuhan. Yang terbaik selalu kami berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab kami tahu pasti firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Yes Tuhan.
kuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, adalah untuk Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, dan atas umat-Mu, atas gereja-Mu, damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah, urapan Roh Kudus yang mencerahkan dan membawa kami ke dalam segala kebenaran. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, singkapkan segala kebenaran supaya kami merdeka, supaya kami bebas, supaya kami terlepas, supaya hidup kami berpadanan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Mari umat Tuhan yang siap katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, shalom, shalom. Terima kasih. Tepuk tangan untuk tim Ungu. Ada Ungu Plus ya. Ada Kus Plus, sekarang ada Ungu Plus. Terima kasih, haleluya. Mungkin yang sebagian besar di sini tidak tahu Kus Plus. Hanya saya dengan Bapak Gembala dan Ibu. Haleluya. Ada satu perkataan pendek yang selalu diucapkan oleh Gembala Senior. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Ada amin? Hari ini kita mau melihat bahwa Tuhan yang hebat itu bekerja sampai hari ini juga di dalam gereja Tuhan, di antara generasi, 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 dan generasi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu, ada janji Bapa, ada janji Tuhan. Dan janji Bapa ini itulah yang membuat gereja Tuhan di akhir zaman, gereja Tuhan di zaman perjanjian baru ini move dan move dan move. Bergerak, bergerak dan bergerak. Tidak statis, tidak tinggal diam. Yang percaya katakan amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Bapak inilah yang kita sudah rayakan pada minggu yang lalu. Bisa sudah. Kenapa dia? Oh, pakai yang terima kasih. Oke. Iya. The power of Pentecost. Minggu lalu kita merayakan bersama-sama. Saudara, itu janji Tuhan yang sudah tercurah, yang sudah tergenapi 2000 tahun yang lalu. Dan ketika Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian datang janji Tuhan. 50 hari setelah dia bangkit. Itulah janji Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini tema Gereja Betel Indonesia di tahun ini adalah revival, katakan revival. Revival adalah kebangunan rohani yang selalu terjadi di utara, di selatan, di timur, di barat. Di belahan bumi ini akan terus terjadi revival, yaitu kebangunan rohani. Yang percaya katakan amin. Nah, kita mulai dari negeri timur. From Babylon to Jerusalem. Itulah satu perjalanan, satu eksodus yang dibuat oleh Tuhan sendiri, rancangan Tuhan. Allah memanggil Abraham dari Babylon, dari tanah Ur-Kasdim, supaya janji Tuhan, supaya pembaruan oleh Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan orang-orang kudus. Babylon, Ur-Kasdim itu sekarang di Irak, dan di atas Irak itu ada Iran. Ini Ur-Kasdim ke Kanaan. Ini satu perjalanan jauh, kurang lebih hampir 1.500 km. Jadi mungkin dari sini ke Jakarta ya, mungkin. Bapak Ibu, semua ini dalam rancangan Tuhan, dalam semua yang Tuhan sudah rancangkan ini, Tuhan genapi janji demi janji. Yang percaya bilang amin. Nah Bapak Ibu,
di Ur Kasdim, di tanah Sinear, orang-orang mau berkumpul, tidak mau terpisah, tidak mau pergi, tidak mau diutus. Tetapi Tuhan buat sesuatu, dari Sinear harus ke Kanaan. Inilah meninggalkan semua berhala, meninggalkan semua cara hidup yang lama. Abraham tinggalkan semuanya, dan Yosua memberikan satu proklamasi. Terserah kamu mau beribadah kepada siapa, tetapi aku akan beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau kamu mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu yang disembah di seberang sungai Efrat. Seberang sungai Efrat di sini ada Irak, ada Iran yang hari ini sedang bertikai. Dan inilah perjalanan dari Menara Babel menuju Pentakosta. Jadi ada satu kegerakan, semua katakan kegerakan. Nah, kegerakan inilah yang Allah buat dan harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya juga hari ini. Yang suka kita lihat ada Menara Babel dan the Tower of Babylon is monument. Saudara, kekristenan bukan monumen. Tetapi ada satu pergerakan, kekristenan itu hidup. Dihambat dia akan merambat. Ada amin? Pada hari orang sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus, ada gereja yang dihambat. Datang satu gerombolan dan puji Tuhan katanya sudah selesai. Tapi itu yang terjadi, seandainya terjadi pada kita hari ini, saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar dan penghiburan. Ada amin? Sebab Tuhan tidak bisa dihambat. Katakan Tuhan tidak bisa dihambat. Sebab dia hebat, sebab dia bekerja, dia terus bekerja sampai hari ini. Haleluya. Tapi ini tidak mau bekerja. Iya. Saudara lihat Israel kecil, ini Yerusalem. Iran segini besar, hari ini sedang saling kirim kado, kirim kembang api, dan kembang apinya seperti ini. Ada rudal, ada drone, ada peluru, ada mortir, ada bom. Ada semua yang dirancangkan oleh manusia untuk saling membunuh. Dan ini bukan pesta kembang api. Mari kita lihat Tuhan sedang bekerja di Irak, di Iran hari ini ada 1 juta orang Kristen. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mereka menyembah Tuhan juga lewat api, belerang, peluru, mortir, bom. Mereka tetap menyembah Tuhan. Bagaimana kita hari ini? Kita minta api Roh Kudus membakar hati kita untuk kita bersama menyembah Tuhan. Saudara, saling kirim api, bom, tetapi hari ini Tuhan mau kirim api Roh Kudus bagi kita. Yang setuju tepuk tangan, haleluya. Roh Kudus bekerja sampai hari ini untuk gereja Tuhan, untuk saudara dan saya. Tidak ada amin ya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah janji Tuhan, yaitu the power of Pentecost is. Tadi Tower Babylon adalah monumen, patung. Kekristenan itu bukan patung, tetapi kekristenan itu adalah satu kegerakan. Haleluya, dia bergerak, ayo bergerak. Ya. Kalau saya bilang gini, digerakkan saja ya di sana. Saudara lihat, api Roh Kudus dicurahkan bagi para murid hanya 70 orang atau 120. 70 orang, 12 murid yang ada, sebenarnya 11 minus 1. Kalau karaoke minus 1 ya. Ini para murid, hilang 1 tapi ada 1 penggantinya. Dan sebenarnya power yang Tuhan berikan itu lewat para murid. Tolong digerakkan, haleluya.
itu adalah movement. Sebenarnya saya punya ini bisa bergerak dia, tapi haleluya. Mari kita baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi gereja Tuhan hari ini menjalankan misinya berdasarkan janji Bapa. Di luar janji Bapa itu adalah palsu. Yang percaya bilang amin. Dan kuasa Roh Kudus dinyatakan kepada orang-orang kudus, yaitu the power of Pentecost. Bantu saya ya. Kembali ke atas, kembali. Mari kita baca ayat ini. Tadi ayat 14, ayat 1 ayat 4, sekarang 1 ayat 8. Dua kalinya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke Bali. Katakan sampai di Bali. Karena di Bali ini ujung bumi. Di mana saudara duduk, di situ ujung bumi. Tetapi di mana saudara duduk, di situ Yerusalem. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lanjut. Haleluya. Bapak Ibu, kita lihat Pentakosta itu ada pesan, yaitu bahasa. Bahasa Babel, bahasa tohu wabohu. Bahasa yang kacau, bahasa misunderstanding, ketidakmengertian, ketersinggungan, bahasa sakit hati, bahasa baku pukul, baku cakar. Sekarang ada pencurahan Roh Kudus untuk memulihkan bahasa menjadi satu. Bahasa ibadah itu mempersatukan. Ketika kita menyanyikan pujian penyembahan tadi, hati kita bertemu dengan hati Tuhan. Kita bertemu dengan hadirat Tuhan. Semua ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kuasa mujizatnya dinyatakan bagi orang-orang bersaudara yang duduk dengan rukun. Mazmur 133. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan itu adalah hari raya di mana umat Israel merayakan Shavuot. Shavuot itu adalah hari turunnya dua loh batu. Hari diberikannya dua loh batu kepada Musa oleh tangan Tuhan sendiri yang menuliskannya. Jadi betapa pentingnya firman di dalam satu ibadah, betapa pentingnya firman dalam satu komunitas, betapa pentingnya firman dalam hidup kita. Sehingga dibilang, firman-Mu pelita bagi kakiku dan haleluya. Lanjut kita lihat Shavuot adalah hari raya di mana ada panen gandum, ada delima, ada buah-buahan ya, zaitun, dan semua itu dirayakan secara massal sehingga banyak orang dari seluruh dunia datang ke Yerusalem. Lanjut. Saudara, tiba-tiba 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit dan tampaklah Mas. Ya, masih belum 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti. Jadi ada diberikan roh itu kepada orang-orang untuk mengatakan, bukan dari diri sendiri. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari Bapak Ibu, ketika di tanah Sinear semua orang-orang salah tinggal di sana. Tetapi di Yerusalem orang-orang saleh datang dari seluruh penjuru untuk apa? Untuk merayakan. Ada 5 hari raya Yahudi, boleh korting 2. Tapi Pak Gilbert ketika kami ketemu di Israel, beliau bilang harus 3 kali. 3 kali itu sudah menjadi kewajiban. Kalau bisa 5 hari raya itu ada di Yerusalem.
Itu sebabnya waktu Paskah, waktu Pentakosta, orang-orang berhimpun berkumpul. Dan itulah hari raya di mana ada panen raya. Lanjut. Bahasa ibu. Jadi bahasa roh itu bukan bahasa seperti biasa kita dengar glosolali, tapi bahasa ibu, sebab semua orang bisa dengar. Loh, dia berbicara dalam bahasa saya. Bahasa saya adalah bahasa rote dan itu bahasa ibu. Kalau orang berbicara dengan saya bahasa rote, saya sepertinya ada kembali dalam pangkuan ibu di lingkup keluarga. Dan itulah lawatan Tuhan untuk para murid. Orang-orang yang berhimpun di Yerusalem, lebih dari 3.000 orang. Dan mereka mendengar Injil diberitakan dalam bahasa sendiri. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, bahasa Bali, ada bahasa Manado, ada bahasa Tontembuan, ada bahasa Tondano, bahasa apa saja diucapkan oleh para murid yang adalah orang-orang Galilea. 1, 2, 3. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Orang Galilea adalah orang pantai. Orang Galilea adalah kurang terhormat. Orang Galilea itu adalah orang-orang yang di gunung. Orang di Yerusalem, orang-orang yang di Yudea itu lebih terhormat katanya. Tapi Tuhan memanggil, Tuhan mencari para murid. Sebagian besar adalah orang-orang Galilea. Dan mereka berbicara dalam bahasa ibu dari semua orang. 3.000 bahasa. Mereka mengerti. Lanjut. Dan inilah bahasa internasional, yaitu bahasa ibadah. Sekarang bahasa roh memberi pengertian baru. Kita baca ayat ini 1, 2, 3. Bagaimana mungkin kita bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di Bali, di Jawa, di Madura, di Papua, di Jepang, di Cina, di Amerika, di New Zealand. Saudara lihat, Tuhan memulihkan umatnya lewat bahasa. Hari ini kalau kita miskomunikasi, kita tidak mengerti satu dengan yang lain. Bahasa ibadah, bahasa Injil, bahasa pemulihan bahasa roh, bahasa rohani selalu membawa kita kepada satu titik temu, yaitu saling mengerti. Yang percaya bilang amin. Lanjut. Yang ketiga, bahasa Pentakosta adalah bahasa yang memulihkan dunia. Saudara lihat, ada dari ini Partia itu Persia. Persia itu Iran sekarang yang lagi berperang. Jadi Tuhan mengasihi bangsa Iran. Yang setuju bilang amin. Esther dulu di sana. Yeskiel, Daniel, mereka dari Babel lalu nyebrang dari Irak ke Persia. Persia, Media, ya, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, Asia, Pamfilia, Libya, ini di Afrika, Kirene, orang Yahudi dan semua pemeluk agama Yahudi, semua orang Kreta dan orang Arab. Jadi Tuhan juga sayang orang Arab, yang percaya bilang amin. Karena Arab dan Israel itu masih Abraham Accord. Nah, kalau ini terjadi oleh mediasi daripada Donald Trump, maka Israel lebih merangkul bangsa Arab untuk membangun, tentunya membangun dunia, tapi membangun kerajaan Allah. Sekarang sebenarnya Irak itu juga mereka terkenang akan semua pengalaman-pengalaman bahwa Tuhan dulu bekerja menghabisi Haman yang mau menghabisi bangsa atau orang Yahudi. Itu di Iran. Sekarang juga mereka bernafsu mau memusnahkan bangsa Israel dari peta dunia. Ampunilah mereka. Ada amin? Hari ini kita mau melihat Tuhan melakukan dari Yerusalem, Injil akan pergi ke seluruh dunia. From Babylon to Jerusalem, lanjut
lihat. Ini semua datang berkumpul di Yerusalem. Saudara lihat, ini dari seluruh penjuru dunia. Datang untuk terima apa? Terima pengurapan, terima janji Bapa. Supaya apa? Pergi. Kalau sudah terima, pergi. Lanjut. From the end of the world to Jerusalem, dan from Jerusalem to the end of the world. Haleluya. Lanjut. Mereka pergi. Setelah terima dari Israel, mereka pergi. Lanjut. Haleluya. Pergi ke mana? Ke seluruh dunia. Bali ada di sini. Ini Bali. Lanjut. Ya. Lagi sekali, Israel kecil banget. Saudara, Tuhan panggil satu bangsa yang kecil. Seandainya Tuhan Yesus lahir di Cungkok, wow, dahsyat. Sudah 3 miliar manusia yang percaya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus lahir di bangsa yang kecil, tapi pengaruhnya besar. Tuhan kita dahsyat dan hebat. Ada amin? Saudara, mari kita melihat Tuhan sedang bekerja di dalam hati dan hidup kita melalui gereja. Sebesar apapun dan sekecil apapun, Tuhan kita maha besar, Tuhan kita hebat. Haleluya. Lanjut. Dari Israel inilah mereka pergi sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara lihat, ini Bali ada di sini, Indonesia kecil. Saudara, dan kelak Injil akan diberitakan sampai ke seluruh bumi, dan akan kembali lagi ke gerakan itu ke Israel, dan itulah Kristus datang kembali. Lanjut. Pesan firman Tuhan hari ini. 1. Menunggu. Semua katakan menunggu janji Bapa. Saudara, tunggu dengan hati yang lapar dan haus. Yang kedua, yaitu terima. Semua katakan terima. Kalau saudara buka hati, lapar dan haus, dan terima janji Bapa, maka kita akan pergi. Katakan pergi. Yang ketiga, go to dan to be. Pergi ke dan jadi. Jadi apa? Yang keempat, jadilah saksi. Semua katakan jadi saksi. Kita adalah witness. Kita ini saksi hidup. Saudara, ketika memberi diri dibaptis, para malaikat di surga melihat, dan ada suara berkata, itulah anakku yang kukasihi. Jadi semua kita adalah orang yang mengalami kasih Tuhan, dan kita menjadi saksi Kristus. Ada amin? Lanjut. Saya mau bawa saudara ke satu era di tahun 65, ketika 4 hari sebelum gerakan 30 September, sebelum jenderal-jenderal dibunuh, ada gerakan yang begitu masif. Dan gerakan ini adalah gerakan kebangunan rohani di kota Soe. Soe itu ada di sini. Dan Oesau itu kampung saya di sini. Ada dari Kupang di sini? Tidak ada, puji Tuhan. Tapi saya kasih tahu, ini kampung saya di sini. Ini Kupang di sini. Dimulai dari tempat ini, air menjadi anggur. Orang-orang, maaf, yang tidak terpelajar, mereka berdiri dan menyampaikan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan, suruh orang baca, semua titik komanya dia kasih tahu, harus ikut aturan. Itulah kegerakan Roh Kudus waktu tahun 1965, bulan September. Dimulai dari satu gereja. Lanjut. Ketika langit terbuka, revival terjadi, kebangunan rohani sampai ke ujung bumi, dari Soe, seluruh NTT, dan sampai ke Indonesia, sampai ke ujung bumi. Dimulai dari satu gereja. Lanjut. Di sini gereja tua, gereja Maranatha. Timnya Pak Niko, kayaknya Pak Gilbert pernah KKR di sana. Banyak hamba Tuhan ke sana. Karena disinilah kegerakan ini. Lanjut. Ini gereja Maranatha. Sekali lagi klik keluar Maranatha.
saya perjelas. Dan ada seorang hamba Tuhan, misionari dari Jerman. Dia adalah pengajar, dia adalah seorang misionari. Lanjut. Inilah Bapak Detmar Schoenemann. Ini waktu masih muda. Sesudah menikah dia tinggalkan Jerman dan tujuannya adalah Indonesia. Dan dia mendarat di Jawa, di Batu Malang. Mereka punya anak, ada Sven, teman istri saya di STT, ada Rainer, ada Ralf, ada Silke, dan ada Timo, pelatih dari Arema. Semua lahir di Kediri. Kalau saudara buka YouTube, Londo Jawa KB, itu mereka. Londo tapi berbahasa Jawa. Jawa medok sekali. Dan inilah Bapak yang memimpin satu tim, biasanya di bulan Mei sampai bulan Juni, 2 bulan itu, tim dari Batu Malang, mahasiswa Sekolah Teologi keliling Indonesia, dan mereka ke Timor, KKR di Soe. Dan ketika KKR nubuatan disampaikan oleh hamba Tuhan, dari tempat ini akan keluar tim pelayanan melayani Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan itu diucapkan bulan Juni. Juli, Agustus, September terjadi. Lanjut. Inilah satu lagu Janji Papa, saya minta diputarkan, ada suaranya. Bisa keluar, kalau tidak lanjut saja karena ada. Nah, anak dari Pak Detmar Schoenemann, Rainer, dia menciptakan lagu ini. Dia ingat janji Papa. Waktu papanya masih hidup dia katakan, Nyong dan Nona, kamu bisa bersama Tuhan. Kamu hebat bersama Tuhan. Itu kata Pak Gilbert. Kita dengar. Dia misionari ke Papua yang cipta lagu ini. Jadi ngomongnya sudah gaya Manado, Papua, Timor. Dia ingat janji Bapa. Gereja Tuhan menantikan janji Bapa sudah digenapi. Apakah kita mau ikut Tuhan sampai akhir? Semua anak-anak beliau lahir di Batu Malang, di Kediri. Haleluya. Danke itu terima kasih. Ikut Tuhan manis, tepuk tangan, haleluya. Kalau saudara hari ini tidak merasa ikut Tuhan itu manis, saudara perlu belajar dari Londo tapi Jawa KB ini. Semua mereka melayani Tuhan, anak-anak. Dan kami satu tim dengan pelayanan dengan Pak Schoenemann, dengan Rainer melayani ke Semarang, melayani ke Kudus, ke Jepara. Saya tahu persis beliau seorang bapak yang rendah hati. Dan dia berpesan, itulah yang dinyanyikan oleh anaknya nomor 2, ingat janji Bapa. Hari ini gereja Tuhan menerima janji Bapa. Apakah kita mau pergi? Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu.
Bisa dilanjutkan PowerPoint 1, 2, 3. Lapar dan haus akan Tuhan mendahului lawatan Tuhan. Jemaat di Soe ini mereka berhari-hari berdoa. Di sana sulit cari anggur, kalau di sini banyak anggur. Bahkan karena terlalu banyak yang mabuk. Di sana sulit cari anggur untuk perjamuan kudus. Dan mereka berdoa berhari-hari. Ada satu sumur kecil, bisa lanjut. Dan disitulah Tuhan merubah air jadi anggur. Waktu mereka berdoa di dalam gedung, gereja itu diliputi oleh api. Dan polisi membunyikan lonceng, tanda alarm kebakaran. Mereka semua datang. Ketika mendekat tidak ada api. Begitu menjauh ada api. Karena ada orang-orang yang berdoa di dalam gereja waktu itu. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Lanjut. Ini saksi hidup, masih ada orang-orangnya. Bapak Pit dan Ibu Yohana, ini putri mereka. Valo ini teman dari istri saya, sekarang melayani di Batu Malang. Ada Nom Leni. Lanjut, ini Bapak Christian, Yosef Christian, masih hidup. Kalau beliau sekarang ada, itu umur mungkin 95 atau 96 tahun. Masih ada, pelaku sejarah. Lanjut. Dan inilah Meltari, kalau saudara pernah dengar penginjil Meltari, dia terlahir dari KKR yang ada di Soe, dan dia menulis like a mighty wind, dan dia pergi ke seluruh dunia, ke ujung-ujung bumi untuk memberitakan Injil. Lanjut, ini dia sudah menjadi tua. Saya saja waktu itu umur 9 tahun, sekarang 70 tahun, berarti dia mungkin sudah hampir 90 tahun. Dan tetap melayani. Lanjut. Inilah orang-orang yang berdoa. Ketika gereja berdoa, ketika gereja menangis, meraung-raung, sebentar lagi lawatan Tuhan turun. Sebentar lagi terjadi revival. Lanjut. Doa malam 26 September tahun 65, kurang lebih 206 orang berdoa tanpa henti. Lanjut. Tuhan turun saat ada orang yang benar-benar haus dan lapar akan Dia. Sumur kecil di Soe jadi tempat Tuhan menyatakan kuasanya. Luar biasa, mereka orang biasa, tetapi iman mereka kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan merubah air menjadi anggur. Haleluya. Lanjut. Mari kita lihat. Roh Kudus membongkar dosa, membakar dengan api yang suci. Kemudian membangun satu tim. Dan mereka menikmati bagaimana Tuhan membuat air menjadi anggur, api yang membakar tetapi tidak menghanguskan gereja. Gereja itu masih ada sampai hari ini. Tapi kita perlu berdoa. Sebagaimana gereja di Asia Kecil, di sana sudah ada pusat Muslim. Ada kampung-kampung Muslim di sana, bertetangga dengan gereja yang tadi. Itu jadi pokok doa kita. Buah pertobatan masal, pengakuan dosa, pelepasan dari kuasa kegelapan. Orang-orang datang bertobat, datang menyerahkan jimat-jimat mereka, berhala-berhala mereka. Ketika anak-anak muda mereka berseru di jalan-jalan, bertobatlah, bertobatlah. Dalam tempo 4 hari dari 26 sampai 30 September terjadi gerakan 30 September, dan itu satu fenomena yang sangat fenomenal sampai ke seluruh dunia, dan itu tercatat di dalam buku yang dituliskan oleh Meltari, Like a Mighty Wind. Ini dia, satu lagi, ini pelaku sejarah, lagi pelaku sejarah, ini masih hidup, masih ada, dan ini tahun lalu itu yang ke-50. Tahun ini September 51 tahun Tuhan menyatakan kuasanya. Lanjut. Haleluya. Mari kita lihat, kita baca 1, 2, 3. Kebangunan yang sejati melahirkan misi dan misionaris. Siapa itu misi? Misi itu gereja. Gereja yang tidak bermisi adalah gereja yang sudah MPP, mati pelan-pelan.
Oleh sebab itu misi adalah jantung denyut nadi Allah. Gereja kita, gereja Bethel Indonesia adalah gereja yang melaksanakan misi. Katakan misi. Dan saudara dan saya adalah misionarinya. Tepuk tangan bagi kita semua. Haleluya. Mereka pergi bersaksi melayani Tuhan, lahir tim penginjilan di jalan-jalan, banyak tim, kurang lebih 40-an dan seluruh daratan timur. Mereka nyanyi, biar tanpa gaji terlalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan terlalu manis. Itulah api Roh Kudus. Api itu ketika bekerja di antara kita, saudara tidak akan tahan, saudara tidak akan bisa menahan mulutmu untuk tidak bersaksi, untuk tidak bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang percaya bilang amin. Lanjut. Inilah tim seperti ini. Hampir setiap hari kita melihat. Dan saya saksi mata, saya kecipratan juga percikan api Roh Kudus itu. Lanjut. Ini beliau adalah misionari, menikah dengan orang India dan dia melayani di Jerman, kemudian ke Inggris, dan inilah Ibu Priscilla. Lanjut. Ini Pak Meltari. Lanjut. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan saya hari ini ada di ujung bumi, ada di Bali. Saudara juga ada di sini di ujung bumi. Oleh karena saudara percaya Tuhan, Tuhan mau pakai saudara. Katakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Lanjut. Kebangunan rohani yang sejati membuat atau menjadikan kita saksi yang berapi-api, yang menyala bagi Tuhan. Kalau saudara apinya mulai padam, hari ini Roh Kudus tercurah. Tadi kita nyanyikan satu kata di dalam nyanyian yang tadi, hebat. Tuhan kita hebat, kamu juga hebat. Katakan amin. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan Anda jangkau dalam minggu ini? Saudara adalah misionari. Kita adalah misionari yang diutus. Ada yang di Panjer, ada yang di Kuta, ada yang di Pemogan, ada yang di Badung, ada yang di Tabanan, saya di Tabanan. Kita semua pergi untuk memberitakan Injil. Tahun ini, bulan ini, berapa yang kita mau target? Gereja harus ada target. Semua bangsa. Di Bali ini ada semua bangsa. Termasuk bangsa Rusia. Rusia, Persia, Ukraina ada di sini. Mari kita lihat, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, semua katakan pergi. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu, silakan lagi, satu kali lagi. Nah ini. Gereja di Soe tidak lebih hebat dari gereja Glow di Denpasar. Mereka tidak lebih hebat. Mungkin mereka hanya lebih haus dan lapar akan Roh Kudus. Mereka berdoa berhari-hari. Dan doa itu Tuhan buat air menjadi anggur. Saudara punya persoalan apa? Tuhan mengubahkan lewat doa. Prayer change segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Satu lagi kita baca, mari kita berdoa. Tuhan, buka langit di atas gereja Glow di Denpasar. Bongkar dosa kami ya Tuhan. Dosa apa? Tidak ada yang tersembunyi. Saudara, waktu itu orang-orang menyerahkan berhala mereka. Dan saya lihat dengan mata kepala, ketika tim itu sedang berjalan, mereka bilang Roh Kudus suruh masuk rumah ini. Ketika mereka masuk rumah itu, mereka tidak mau duduk. Mereka bilang, sebentar, Tuhan bilang kasih turun itu. Semua ada di atas, di tiang sebelah kanan. Semua yang digantung di sana diturunkan berhala-berhala. Dan ada pertobatan massal,
ada pertobatan keluarga-keluarga. Yang berselingkuh bertobat, yang masih mencuri, semua datang bertekuk lutut. Oleh karena Tuhan membukakan lewat orang-orang sederhana ini. Dan kita minta, isi kami dengan roh-Mu yang menyala-nyala dan utuslah kami. Satu lagi kita mau nyanyikan bersama api Roh Kudus. Satu lagi. Ini 26 September dan dari situ mereka nyanyikan lagu yang kita mau nyanyikan berikut ini. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu, api Roh Kudus bakar hatiku. Berarti Bapak Ibu ini masih muda, karena ini lagu sudah tua sekali. Pemain musik pun tidak bisa ikutin. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu, api Roh Kudus bakar hatiku. Kalau saudara tidak terbakar, adik-adik yang di sini saya lihat seperti adik sini. Ini pasti umur 10 tahun. Bukan. Berapa? 13. 13. Wah, hebat sekali. Waktu Opa Pendeta ini Opa ya. Opa Pendeta umur 11 tahun sudah bertobat, sudah terima Roh Kudus. Opa pimpin tim, ada yang 13, ada yang 14, dan kami bawa obor malam-malam, melayani ke rumah-rumah. Pulang pagi-pagi hidungnya hitam karena itu obor pakai minyak tanah. Adik nama siapa? Gede. Tapi kok kecil ya? Tuhan pakai anak-anak remaja untuk mentobatkan orang-orang tua. Dan kami, saya hari ini ada di Bali, teman kami ada di Kyrgyzstan, teman saya ada di Australia, teman saya ada di belahan bumi yang lain, mereka pergi. Dan kiranya Roh Kudus juga tercurah bagi anak-anak remaja, mereka akan pergi sampai ke ujung-ujung bumi untuk memberitakan Injil. Yang percaya bilang amin, haleluya. Jangan takut, pakai bahasa Inggris hanya orang Inggris yang tahu. Pakai bahasa roh, semua orang tahu. Bahasa rohani artinya bahasa Pentakosta itu bahasa yang dimengerti. Tuhan berkati gede, haleluya. Tepuk tangan untuk anak-anak muda, remaja. Kalau Tuhan bisa pakai anak-anak umur 11-12 tahun waktu itu, hari ini pun Tuhan pakai mereka. Saudara, banyak orang meragukan Gibran. Tapi saya percaya Tuhan pakai orang-orang muda. Bung Karno pun waktu itu dipakai Tuhan waktu masih muda. Lanjut. Ini saya umur jadi tahun 65, tahun 75, berarti hampir ya 19 tahun saya tinggalkan Timor pada tanggal 11 Januari tahun 78 dan saya pergi naik kapal ini untuk memenuhi panggilan Tuhan. Saya tinggalkan Timor untuk pergi memberitakan Injil. Lanjut, ini saya penumpang gelap. Lanjut, karena ini kapal hewan, saudara. Jadi saya ini termasuk hewan di sini. Kenapa? Karena tidak punya uang. Apa saja saya mau pergi. Saya tinggalkan kampung halaman orang tua, semua saya mau pergi untuk memberitakan Injil. Dengan apa saja. Dan lanjut, inilah laut yang bergelora dan inilah kapal. Ya, sebenarnya kapalnya tadi jalan, tapi enggak apa-apa, dia sudah sampai di sini. Itu saya ada di sana kasih makan sapi-sapi. Saudara, pesawat waktu itu satu kali, ya, 3 minggu sekali, atau 3 kali seminggu terbang. Saya tidak tahu karena tidak pernah naik pesawat memang.
jadi dengan kapal laut pun jadi. Rasul Paulus mau pergi kemana saja diutus. Hari ini saudara bisa pakai pesawat, kereta api, naik bus, naik semua fasilitas. Kalau saudara tidak pergi memberitakan Injil, kita berhutang kepada janji Bapa. Lanjut. Kesimpulan, Babel itu adalah bahasa kacau. Lanjut. Manusia terserak, dikacaukan oleh Tuhan, dan itu sampai di Bali. Tetapi hari ini Pentakosta adalah bahasa dipulihkan dan orang percaya diutus. Saudara siap diutus? Mari kita baca, lanjut. Sama-sama baca ayat ini, 1, 2, 3. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang, dan sesudah itu baru tibalah kesudahan. Saudara ingat, sebentar lagi akan ada kesudahan akhir zaman. Perang akan terjadi. Tetapi dengar, kita bukan membawa suara perang, kita membawa suara keselamatan, suara perdamaian. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Gereja siap, saudara siap, sambut Tuhan. Dia akan datang, dia akan menjemput orang-orang kudus. Katakan, saya juga mau di sana. Sebelum saudara pulang ke rumah Bapa, saudara perlu menjadi misionari yang diutus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan ada di sini, Roh Kudusnya bekerja. Api itu sedang menyala di hati saudara ketika saudara dengar firman Tuhan ini. Ketika saudara membuka hati, ketika saudara lapar dan haus akan kebenaran, akan hadirat Tuhan, maka Tuhan akan melawat. Akan terjadi kebenaran rohani di gereja ini. Sebab Tuhan mendandani gerejanya untuk menjadi mempelai. Tetapi mempelai yang taat dan setia akan pergi dan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kita katakan bersama, Roh Kudus hadir di sini. Semua sama-sama. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Saudara, lapar haus akan hadirat Tuhan. Engkau akan dilawat Tuhan. Engkau akan mendapat urapan dari Tuhan. Janji Bapa untuk semua orang. Karena Roh Allah sedang bekerja. Yang mustahil bagi yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara, orang-orang sederhana, orang-orang Galilea, ketika mereka menangkap panggilan Tuhan, Tuhan pakai mereka sampai ke India, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, bahkan mereka menjadi martir. Ketika orang-orang gereja Tuhan disoai, orang-orang sederhana, mereka buka hati, mereka lapar dan haus akan kebenaran, akan hadirat Tuhan, akan kuasa Tuhan. Mereka berdoa menantikan janji Bapa. Tuhan lawat mereka dan Tuhan utus mereka sampai ke ujung-ujung bumi. Hari ini gereja Tuhan di sini. Saudara ada di sini. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Dan Tuhan mau berikan janji itu.
Segala kuasa di sorga, di langit dan di bumi sudah ada dalam tangan Yesus. Dia mau memberikan kepada saudara. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Tuhan tidak bisa dihambat. Gereja Tuhan tidak bisa dihambat, sebab Roh Allah sedang dan turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan jangan berhenti bekerja, karena jam terbatas, penyampaian dari mimbar terbatas, tapi Roh Allah tidak terbatas. Terus ya Tuhan bekerja di antara anak-anak remaja, di antara orang-orang muda, pun di antara orang-orang tua yang menerima janji Bapa. Bukan sekedar kami merayakan Pentakosta, tetapi kami mau melakukan janji Bapa. Kami pergi menyaksikan Injil sampai ke ujung bumi. Dan sesudah itu baru kesudahan. Kristus akan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tak ingkar dari janjimu, penolong pembela hidupku. Selamanya kau sertaku. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan telah taburkan, dan kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman itu menguatkan kami dan menyadarkan kami bahwa kami punya tugas. Tugas kami itu adalah amanat agung Tuhan untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Oleh karena itu Engkau sendiri telah curahkan Roh-Mu yang kudus Tuhan sebagai penolong, penghibur, parakletos, untuk menghibur, menolong kami dan menguatkan kami sehingga kami memiliki keberanian untuk menjadi saksi-Mu. Karena satu hal yang Kau rindukan Tuhan, Kau tidak mau satu orang pun binasa Tuhan. Oleh karena itu tugas kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan firman-Mu kepada siapapun juga, dimanapun juga kami ditempatkan, kami bisa hidup menjadi berkat buat mereka semua. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, hamba-Nya yang telah Tuhan utus, Bapak Pendeta Yehezkiel. Tuhan mengasihi hamba-Mu dan Ibu beserta keluarganya selalu dalam kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk ibadah hari ini, untuk semua jemaat yang hadir. Kami berdoa Tuhan juga menyertai, melindungi mereka satu minggu ke depan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan dari segala kecelakaan. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Sehingga mereka semua boleh kembali kumpul di tempat ini minggu depan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membela-Mu, Tuhan yang akan menolong-Mu. Dan Tuhan selalu menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan engkau
Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha sama-sama katakan berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan dengan iman, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya.